Welcome back ya. Halo teman-teman semua pemirsa di rumah. Selamat datang kembali ya. Masih bersama saya setia menemani Anda Uncle Tono dan Kak Cici. Kak Cici, kita lanjut di sesi kedua ya. Mantap. Nah pemirsa, jika di sesi pertama tadi kita sudah membahas tentang salah satu tenses dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense, maka di sesi kedua ini kita akan berbicara tentang topik yang baru, yaitu public places atau tempat-tempat publik atau tempat-tempat umum. Jadi pemirsa, belajar bahasa Inggris itu ada dua misi. Misi pertama adalah misi akademik. Misi akademik adalah saya belajar bahasa Inggris untuk menghadapi ujian akademik. Jadi untuk kepentingan akademik. Misalnya anak SMP, SMA untuk ujian akademik UN, ujian nasional. Zaman kami dulu tahun 90 namanya Eptanas. Kemudian yang kedua, mungkin ada mahasiswa-mahasiswi yang dapat program beasiswa luar negeri, maka akan berhadapan dengan TOEFL test, tes akademik TOEFL. Mau tes polisi, polwan, pasti akan ada tes akademik bahasa Inggris. Jadi misi pertama apa Kak Cici? Saya belajar bahasa Inggris untuk kepentingan akademik. Yang kedua adalah saya belajar bahasa Inggris untuk kepentingan speaking. Jadi ini bukan akademik, bukan beta mau ujian besok, tapi speaking. Supaya apa Kak Cici dan pemirsa? Supaya kalau beta ketemu turis di Tamnos atau di Taman Ketapang dan sebagainya ya, Pantai Ketapang dan sebagainya, beta juga bisa satu dua kata beromong dan dong. Atau beta ikut lomba pidato bahasa Inggris, beta juga bisa beromong di atas panggung di depan audiens. Jadi satu untuk kepentingan akademik, satunya adalah untuk kepentingan speaking. Nah jika di sesi pertama tadi kita bahas simple present tense, itu untuk kepentingan akademik. Supaya kakak dong bisa jawab. Nah di sesi kedua ini dengan judul public places, kita belajar untuk kepentingan speaking. Supaya bisa menjelaskan public places, tempat-tempat umum dalam bahasa Inggris. Are you ready Kak Cici? Yes, good job. Pemirsa siap? Mari kita langsung saja pembahasannya. Ada banyak public places ya dalam bahasa Inggris. Di sini dalam catatan Uncle. Sama-sama kita hafal ya. Kak Cici ikuti Uncle. Airport. 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 Bandar udara. Bandara udara. Bandar udara. Good job. Yang kedua, restaurant. 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 Ya, restoran. Sama dalam bahasa Indonesia. Ketiga, hospital. 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 Rumah Rumah sakit. Rumah sakit. Nomor 4, city park. City park. City park. City park. Taman kota. Taman kota. Taman kota. Contoh katong di sini Tamnos. City park. Tamnos, taman nostalgia, taman kota. Yang kelima kita ada shopping mall. Shopping mall. Shopping mall. Shopping mall. Itu sama dengan mall. Tempat orang berbelanja, mall. Yang keenam kita ada gas station. Apa Kak Cici? Gas station. Gas station. Gas station. Gas station adalah SPBU. Jadi kita isi bensin, solar, pertalite dan sebagainya, gas station. Gas station. Nomor 7 ada bus station. Apa Kak Cici? Bus stations. Bus station. Bus stations. Iya, ini adalah terminal bus. Terminal bus. Dan yang kedelapan kita punya hotel. Coba Kak Cici. Hotel. 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 Ini sama dalam bahasa Inggris ya. Hotel. Dan yang terakhir di sini kita punya traditional market. Traditional market. Traditional market. Traditional market. Pasar tradisional. Seperti pasar Oeba, Oebobo, pasar Oesapa. Itulah yang disebut dengan traditional market. Lawannya adalah shopping mall ya, mall tempat belanja. Nah, di sini
sudah ada 9 tempat-tempat umum dalam bahasa. Sebenarnya banyak, lebih dari 9 ya, karena waktu kita hafal dan pahami, ketahui yang 9 ini. Kak Cici dan pemirsa, ulangi, repeat after me, ulangi setelah saya. Airport, bandar udara. Airport, bandar udara. Restaurant, restoran. Restoran, restoran. Good. Hospital, rumah sakit. Hospital, rumah sakit. Good. City park, taman kota. City park, taman kota. Good job. Shopping mall, mall. Shopping mall, mall. Atau pusat perbelanjaan ya. Gas station, SPBU. Gas station, SPBU. Iya, yang jual bensin ya. Stasiun jual bensin, solar dan sebagainya. Bus station, terminal bus. Bus station, terminal bus. Hotel, hotel. Hotel, hotel. Traditional market, pasar tradisional. Traditional market, pasar tradisional. Good job Kak Cici, mantap. Nah Kak Cici dan pemirsa, pada sesi kedua ini kita tidak akan membahas semuanya, tapi Uncle sudah pilih 2 public places yang akan kita bedah bersama, plus dengan dialog atau short conversation, percakapan singkat. Kita pilih apa hari ini Kak Cici? Airport, Ada airport, bandar udara. restoran. Ada restoran. Bagaimanakah percakapan kedua tempat itu? Kita akan praktek bersama, saya Uncle Tono dengan Kak Cici. Tapi sebelumnya, kita kenali dulu ya Kak Cici, kosakata-kosakata apa, vocabulary apa yang berhubungan dengan tempat ini masing-masing. Mari kita mulai dari airport. Uncle izin hapus dulu ya, kita bahas airport. Nah, Kak Cici dan pemirsa di rumah, mohon maaf, dalam menghafal kosakata, seperti di pertemuan kemarin, Uncle kasih tips cara menghafal kosakata dalam bahasa Inggris per spot, per tempat. Nah, di sini ada yang namanya airport. Airport ini kita pisahkan 4 kolom. Kolom pertama kita mau tahu the things. Benda-benda apa yang ada di bandar udara. Ikuti Uncle. Pasti ada airplane. Coba. Airplane, Pasti ada pesawat. Yang kedua, pasti ada baggage. Coba. baggage, Baggage. baggage, Bagasi, barang-barang bawaan. Benda-benda ya. Yang ketiga, tentu ada tiket. ticket, Tiket. ticket, Pasti ada benda di airport yang namanya tiket. Kemudian ada boarding pass. Sama-sama? boarding pass, Boarding pass. boarding pass, Pasti ada benda yang secari kertas, boarding pass. Itu benda-benda yang ada di airport. Kemudian mari kita lihat kosakata people. Orang-orang yang ada di bandar udara. Ikuti Uncle Kak Cici. Tentu ada security. Kak Cici? security, Security. security, Yang penjaga keamanan ya, satpam dan sebagainya, security. Ada yang namanya check-in counter. check-in counter, Check-in counter. Check-in itu check-in, counter itu petugas di depan. Jadi petugas check-in. Jadi kita kalau check-in ada petugasnya ya, namanya check-in counter. Kemudian people yang berikut, orang-orang yang berikutnya kita pasti menemukan announcer. announcer, Announce artinya mengumumkan, tambah ER di belakang orang yang memberikan pengumuman. Pernah dengar suara waktu kita duduk? Bunyinya begini. Penumpang dengan nomor penerbangan GT21 Airlines dari Kupang, jurusan Kupang ke Jakarta, mohon bersiap-siap sebentar lagi dan sebagainya. Jadi orang yang mengumumkan itulah yang disebut dengan announcer. Berikutnya tentu ada yang namanya pilot. Pilot. pilot, Pasti di bandar udara pasti ada pilot. Temannya pilot, pramugari, pramugara dan sebagainya itu disebut flight attendants. Sama-sama. Flight attendants. flight attendant, Ya, flight attendants petugas-petugas yang bekerja di dalam pesawat dalam melayani penumpang. Nah, ada satu yang paling penting, orang-orang yang ada di pesawat tentu saja passengers, penumpang. Passengers,
penumpang. Kemudian benda sudah, orang-orang sudah. Sekarang kita belajar kosakata di airport tentang adjectives, kata-kata sifat. Yang pertama, nice, baik, pelayanannya baik sekali. Professional, pelayanannya profesional sekali. Kemudian beautiful, oh pramugarinya cantik sekali. Beautiful, adjectives, kata sifat. Beautiful, pramugarinya cantik sekali. Kemudian light, ringan. Jadi bagasinya ringan sekali. Lawannya heavy, berat. Kemudian tiketnya cheap, murah. Itu kata sifat. Lawannya tiketnya expensive, mahal. Jadi itu kata-kata adjektif, kata sifat yang berhubungan dengan bandar udara. Yang terakhir adalah tadi sudah benda-benda yang ada di bandar udara, orang-orang yang bekerja di bandar udara, kata-kata sifat yang berkaitan dengan bandar udara. Yang terakhir adalah verbs, kata kerja, aktivitas apa yang terjadi di bandar udara. Kak Cici masih ingat ada apa? Landing, pesawatnya landing, mau mendarat, landing. Lawannya take off. Itu kata kerja aktivitas yang terjadi di bandar. Landing, take off. Kita disuruh tunggu, berarti ada kata wait, menunggu. Tiba-tiba pesawatnya cancel, jadi ada kata cancel. Pesawatnya delay, oh ada kata delay. Ada pengumuman yang mengumumkan, announce. Itu kata-kata kerja aktivitas yang ada di bandar udara. Nah, pemirsa di rumah dan Kak Cici, setelah kita menghafal dan mengetahui kosakata yang ada di bandar udara, sekarang mari praktekkan bersama. Pemirsa di rumah, saksikan saya akan mempraktekkan contoh short conversation, contoh sebuah percakapan singkat yang terjadi di airport atau bandar udara. Perhatikan. Kak Cici, sebelum kita mulai berdialog berpasangan, Kak Cici dengan Angke, ini ada 9 kalimat. Repeat after me, ulangi setelah Angke. Pemirsa di rumah bisa diikuti ya, bisa mengikuti. Good morning. Good morning. May I help you, sir? May I help you, sir? Ini dari petugas check-in counternya menyapa. Selamat pagi, ada yang saya bisa bantu, Pak? Good morning. May I help you, sir? Dijawab, yes, I want to check in. Yes, I want to check in. Ya, saya mau check in. Ditanya lagi, may I have your ID card and ticket, please? May I have your ID card and ticket, please? Good. Boleh saya minta ID card, KTP Bapak, dan tiketnya? Sure, here they are. Sure, here they are. Tentu saja, ini KTP dan tiket saya. Kemudian ditanya lagi, thank you, no checked baggage? Thank you, no check baggage. Terima kasih Pak. Apakah Bapak punya bagasi yang harus kita cek? Dijawab, no, I take this one to cabin. No, I take this one to cabin. Ya, oh tidak kakak. Beta hanya bawa ini satu ke cabin. Jadi beta sudah punya bagasi yang kena cas. Very well, just a moment please. Very well, just a moment, please. Baiklah kalau begitu, mohon tunggu sebentar. Setelah itu petugas check-in-nya ketik ya. Ketik memproses, lalu print out boarding pass-nya, lalu dia bilang, here is your boarding pass. Here is your boarding pass. Bapak, ini boarding pass-nya. Kemudian dia bilang, please wait at gate number 2. Please wait at gate number 2. Ya, tolong tunggu, silakan tunggu di gate pintu nomor 2. Kemudian dilanjutkan, the flight will be boarding at 10 o'clock. The flight will be boarding at 10 o'clock. Ya, penerbangan Bapak akan boarding pada jam 10. Si Bapak bilang, thank you. Thank you. Check-in counternya membalas, my pleasure. My pleasure. Dengan senang hati, lalu ditutup dengan, have a nice flight. Have a nice flight. Semoga penerbangan Bapak menyenangkan. Ya, oke pemirsa di rumah, saya akan dialog sama Kak Cici. Kak Cici bertugas sebagai check-in counter
dan saya sebagai calon penumpang. Stand up please. Saya datang ya. Perhatikan pemirsa, kami akan berdialog. Good morning. May I help you, sir? Yes, I want to check in. May I have your ID card and ticket, please? Sure. Here they are. Thank you. No check baggage. No, I take this one to cabin. Very well, just a moment, please. Ketik, setelah itu, Here is your boarding pass. Please wait at gate number 2. The flight will be boarding at 10 o'clock. thank you. My pleasure. Have a nice flight. Tepuk tangan untuk Kak Cici. Sit down back Kak Cici. Itu contoh sederhana ya kalau kita melayani orang di airport. Good morning, may I help you sir? Yes, I want to check in. May I have your ID card and ticket please? Sure, here they are. Thank you. No check baggage? No, I just take this one to cabin. Very well. Just a moment please. Setelah ketik selesai, print out dia serahkan. Here is your boarding pass. Please wait at gate number 2. The flight will be boarding at 10 o'clock. Thank you. My pleasure. Have a nice flight. Jadi seperti itu. Good job. Nah ini cocok nih untuk adik-adik SMP, SMA ya. Biasanya ada praktek short conversation tentang public places. Kalau ditunjuk sama guru tentang airport, maka pilihlah materi yang Uncle sharing hari ini. Itu yang pertama, tentang apa tadi Kak? Airport. Sekarang yang kedua, Uncle bersama Kak Cici akan mengajak kita bagaimana mengenal kosakata di tempat yang kedua, yaitu apa? Restoran. Restaurant, di tempat restoran. Seperti tadi di airport, sebelum kita dialog di restoran, mari kita belajar kosakata yang berhubungan dengan restoran. Tetap dibagi 4 ya Kak ya, yaitu the things, benda-benda apa yang ada di restoran, the people, orang-orang siapa saja yang bekerja dan ditemui di restoran, adjectives, kata-kata sifat apa yang berlaku atau berkaitan dengan restoran, dan verbs atau activities, kata kerja atau aktivitas apa yang terjadi di sebuah restoran. Kak Cici ikuti saya dan pemirsa ikuti saya. Kosakata yang berhubungan dengan restoran. Kita mulai dari things, benda-benda. Food, Food. food, Food. makanan. Yang jelas di restoran pasti ada makanan. Beverage, beverage. Ikuti saja. Beverage, Be- beverage. B-A-V-A-R-A-G-E. Beverage. Beverage. Ya, beverage. Beverage. Iya, beverage. Ada food, pasti ada beverage. Kalau teman-teman masuk ke kafe atau restoran yang menggunakan bahasa Inggris istilah, pasti ada tulisan food and beverage. Makanan dan minuman. Ada benda yang namanya menu. 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 Pasti ada menu, daftar menu ya. Kemudian bill. 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 Bill itu tagihan kakak. Jadi setelah kita makan habis, tinggal bayar, namanya bill, tagihan. Kemudian cutlery. 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 Cutlery itu adalah alat-alat makan. Di situ ada plate, piring, spoon, sendok, fork, garpu, cup, cangkir, gelas, gelas. Itu semua disebut dalam bahasa Inggris cutlery, alat-alat makan pada saat kita makan yang kita gunakan. Kemudian things berikutnya, setelah benda-benda yang ada di restoran, kita ke people, orang-orang yang ada di restoran. Ada waiter, Waiter. waiter, Waiter. pelayan lelaki. Jadi pelayan dalam bahasa Inggris dibagi 2. Kalau yang nyong disebut waiter, waiter, pelayan laki-laki. Kalau yang nonanya waiters, waiters, waiters. Yang nyong waiter, yang nona waiters. Selain itu ada apa? Kita yang berkunjung ke sana disebut tamu, guest, guest, Gets. guest. Ada tamu pemirsa. Kemudian berikutnya
adjectives, kata sifat yang berhubungan dengan restoran. Restorannya murah sekali, makanannya cheap, murah. Kok mahal sekali, expensive. Woi pun lezat lah ini makanan, delicious, yummy. Ya, yummy. Woi pun manis lah ini teh, sweet, manis. Pun asin lah, salty. Pun pahit lah, bitter. Pun asam lah, sour. Itu kata-kata sifat yang ada di restoran. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas yang di restoran. Pasti di restoran yang namanya restoran pasti ada aktivitas apa? Makan, eat, minum, drink, bayar, pay. Ya, seperti itu ya. Begitu. Nah, itu tadi kosakata pemirsa yang berhubungan dengan restoran. Sekarang sama seperti tadi yang di airport, saya dan Kak Cici akan mempraktekkan a short conversation, percakapan singkat di sebuah restoran. Ada 9 kalimat. Kak Cici dan pemirsa ikuti saya. Excuse me. Excuse me, Do you want to order something? do you want to order something? Maaf kakak, apakah kakak mau pesan sesuatu, makanan atau minuman? Yes, can I have the menu? Yes, can I have the menu? Ya, boleh saya lihat menunya? Certainly, here it is. Certainly, here is it. Tentu saja, ini menunya. Kemudian setelah menu dibaca dia bilang begini, dia pesan. Well, just give me a piece of pie and a cup of tea. Well, just give a piece of pie and a cup of tea. Ya, well, cukup kasih saya sepotong kue pie dan secangkir teh. Certainly, anything else? Certainly. Anything else? Baiklah, ada yang lain? Maksudnya selain kue pie dengan kopi teh tadi. Anything else? Ada yang lain? Lalu dijawab, I think that's all. I think that's all. Oh, beta rasa hanya itu saja dulu kakak. Beta hanya makan kue pie dengan secangkir teh saja dulu. Terus, nah inilah dalam standar pelayanan restoran kakak ya. Sama kafe kalau dalam bahasa Inggris. Bukan hanya bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia juga dalam pelayanan bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun Inggris ataupun Indonesia, ada yang disebut dengan istilah repeat order. Repeat mengulangi order pesanan. Jadi kita mengulangi lagi pesanan dari tamu supaya tidak salah, meyakinkan. Repeat ordernya adalah a piece of pie and a cup of tea. Please wait a moment. Silakan. A piece of pie and a cup of tea. Please wait a moment. Saya ulangi repeat order, sepotong kue pie dan secangkir teh, mohon tunggu sebentar. Lalu dijawab, thanks. Lalu dijawab, my pleasure. My pleasure. Dengan senang hati. Kakak dong, seandainya yang nonton sekarang ini adalah kakak-kakak dong yang bekerja di restoran atau kafe yang melayani tamu, inilah standar yang disebut dengan service excellence. Kenapa? Karena standar-standar ini dipakai dalam pelayanan tamu, khususnya dalam bahasa Inggris. Contoh misalnya service excellence yang mungkin kalau tidak hati-hati kita salah. Misalnya begini, kan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita mau bilang begini, baiklah. Kita akan pukul terus baiklah begini. Okay, alright, seperti itu. Itu standar yang salah. Standar service excellence harus pakai kata certainly. Certainly. Certainly itulah standar service excellence. Jangan sekali-kali menggunakan kata okay, alright. Harus pakai certainly. Kemudian yang kedua, ketika tamunya orang Inggris, orang Barat tadi mengatakan thank you, Anda bisa jawab you are welcome, tidak salah. Tetapi untuk standar excellence, service excellence, saran saya pakailah kata my pleasure. My pleasure dengan senang hati. Oke, sebelum kita tutup, mari sekali lagi saya dengan Kak Cici. Kak Cici sebagai waiters dan saya sebagai tamu. Silakan Kak Cici. Excuse me, do you want to order something? Yes, can I have the menu? Certainly, here it's. Well, saya lihat dulu menunya ya. Setelah saya lihat menu, saya bilang, well, just give me a piece of pie and a cup of tea. Certainly. Anything else? Well, I think that's all. A piece of pie and a cup of tea.
Please wait a moment. Thanks. My pleasure. My pleasure. Good job. Sit down back, Kak Cici. Wah, ini Kak Cici kalau kerja di restoran kafe udah bisa lah ini bule ya dengan seperti ini. Oke. Jadi pemirsa di rumah dan Kak Cici, demikianlah tadi sesi kedua kita. Bagaimana hari ini Uncle dan Kak Cici telah sharing beberapa ilmu yang sangat penting untuk kita dalam rangka belajar bahasa Inggris. Sesi pertama tadi apa Kak Cici? Kita belajar simple present tense, salah satu tenses dalam bahasa Inggris untuk tujuan, untuk misi akademik, bisa menjawab soal-soal tes. Dan sesi kedua barusan selesai tadi yaitu misi speaking, supaya bisa berbicara, kita mengenal public places, dan kita baru saja mendemonstrasikan 2 short conversations di 2 tempat yang berbeda, yaitu di airport, bandar udara, dan in the restaurant, di restoran. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah dan Kak Cici yang sudah bergabung di acara kita English Day. Saya pastikan acara ini sangat-sangat bermanfaat sekali, khususnya buat you guys yang ingin belajar bahasa Inggris dengan baik, khususnya untuk misi akademik dan misi speaking. Sebelum saya tutup, ada tips yang ingin saya bagi buat pemirsa yang mungkin masih di basic level, di level dasar, dan belum percaya diri untuk berbicara. Tips yang pertama. Yang pertama adalah masuk ke kamar Anda, kunci pintu, biarkanlah Anda dan Tuhan yang tahu, jadikanlah cermin lemari sebagai teman. Perhatikan saya buka pintu. Saya pastikan tidak ada orang yang lihat saya. Saya menuju ke cermin lemari. Saya omong sendiri dengan saya. Hi, good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm very well, thanks. Saya sendiri omong dengan cermin. Yang kedua, mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Mulai dari say hello. Hi, good morning. Good afternoon. Good evening. Bye-bye. See you. See you too. Take care. Thanks. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Dan yang ketiga, jangan tunggu kakak. Mulailah sekarang. Saya yakin Bapak Ibu di rumah pernah belajar bahasa Inggris. Manfaatkanlah waktu yang luang, yang lowong, berbicara bahasa Inggris dengan anak-anak. Tapi, pemirsa, ada hal yang lucu, yang unik, yaitu apa? Saya dapat telepon dari beberapa teman dan orang tua yang mengatakan bahwa Uncle, justru kami orang tua yang repot, sudah bisa omong babalas dengan anak-anak. Anak-anak jauh lebih jago. Jadi anak-anak sudah mulai aktif, kita orang tua harus bisa imbangi. Itu tips untuk Anda yang baru belajar bahasa Inggris. Di kelas saya ada metode yang saya sebut dengan hantam sakaka. Di kelas saya ada metode yang saya sebut hantam sakaka. Apa itu metode hantam sakaka? Metode hantam sakaka adalah lu omong sakaka, jangan dulu pikirkan grammar. Jangan pikirkan ini salah grammar atau benar grammar. Omong sadolo kakak. Sudah tahu dalam bahasa yang Inggris? Tanya saya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mulai dengan perkenalan diri. Hello everyone, hello class, my name is John Kadafu, just call me John. I'm 17 years old, I'm a student, and I go to school at SMA blah 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 blah. I live in Kelapa Lima, nice to see you all. Dari hal yang sederhana, dari diri Anda sendiri, dan lakukanlah sekarang. Very simple. Well, pemirsa di rumah dan Kak Cici, saya terima kasih telah bergabung bersama saya. Jangan lupa tonton terus kami di acara yang sama English Day di TVRI NCT Kupang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Stay healthy. Bye-bye.